warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sali Putri Amanda dengan NIM 200-656 dan dosen pengampu adalah Bapak Alphonse Satrianto. Pada video ini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan. Soal pertama, teori pembangunan Rostow menjelaskan proses pembangunan suatu negara melalui 5 tahapan. Jelaskan apa yang saudara ketahui tentang tahap pembangunan Rostow. Tahap yang pertama adalah masyarakat tradisional. Menurut Rostow, masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang fungsi produksinya masih terbatas dan cara hidup masyarakat yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional atau dipengaruhi oleh adat istiadat. Ciri-cirinya, tingkat produksi per kapita dan tingkat produktivitas para pekerja masih sangat terbatas. Sebagian besar sumber daya masyarakat digunakan untuk sektor pertanian. Ciri yang kedua, struktur sosial dalam pertanian masih bersifat hierarkis di mana anggota masyarakat kemungkinan kecil mengadakan mobilitas vertikal. Hubungan keluarga dan kesukuan sangat besar pengaruhnya terhadap organisasi masyarakat dan dalam menentukan kedudukan seseorang. Ciri yang ketiga, kebijaksanaan pemerintah pusat dipengaruhi oleh tuan tanah yang berkuasa di daerahnya. Syaratnya, struktur sosial masyarakat bersifat berjenjang atau hubungan darah dan keluarga memainkan peranan penting dalam struktur ekonomi ini. Tahap yang kedua adalah masyarakat prasyarat tinggal landas. Tahap ini merupakan masa transisi di mana masyarakat mulai mempersiapkan diri agar mencapai pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan kekuatan sendiri. Ciri-ciri pada tahapan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, tahapan yang dicapai oleh negara-negara seperti Eropa, Asia Timur, dan Afrika dilakukan dengan cara merombak masyarakat tradisional lama yang sudah ada. Ciri yang kedua, tahapan yang dicapai oleh negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan New Zealand dilakukan tanpa merombak masyarakat tradisional lama yang sudah ada. Ciri yang ketiga, adanya elit-elit baru. Yang keempat, tabungan dan investasinya meningkat. Syarat dari tahap ini adalah pendidikan sekurang-kurangnya bagi beberapa orang tertentu untuk memenuhi kebutuhan kehidupan modern. Selanjutnya adalah tahap tinggal landas. Tahap ini merupakan tahap berlangsungnya perubahan yang besar dan drastis dalam masyarakat. Misalnya revolusi politik, ekonomi, dan perkembangan inovasi-inovasi teknologi atau output produksi. Ciri-ciri dan syaratnya adalah berlakunya kenaikan dalam penanaman modal yang produktif dari 5% atau kurang menjadi 10% dari produk nasional neto. Terjadinya perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat laju pertumbuhan yang tinggi. Ciri selanjutnya, terciptanya suatu kerangka dasar politik, sosial, dan institusional yang menampung hasrat ekspansi di sektor modern dan memberi daya dorong pada pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya cirinya adalah potensi eksternalitas ekonomi yang ditimbulkan oleh kegiatan lepas landas sehingga menyebabkan pertumbuhan akan terus-menerus terjadi. Tahap selanjutnya adalah tahap menuju kedewasaan. Tahap ini merupakan tahap di mana masyarakat sudah secara efektif menggunakan berbagai teknologi modern pada hampir seluruh sektor kegiatan produksi. Ciri-ciri dan persyaratannya adalah yang pertama, investasi dan tabungan meningkat 10-20% dari pendapatan nasional. Yang kedua, terjadi perluasan pemakaian teknologi modern secara menyeluruh pada kegiatan-kegiatan perekonomian. Yang ketiga, struktur ekonomi berkembang menuju arah yang lebih baik. Yang keempat, industri modern berkembang ke arah industri hulu yang padat modal. Tahap yang terakhir adalah tahap konsumsi tinggi atau masa besar-besaran. Tahap ini merupakan tahap di mana masyarakat lebih menekankan pada masalah-masalah konsumsi dan kesejahteraan, dan bukan lagi pada produksi, sehingga coraknya lebih konsumtif. Ciri-ciri dan persyaratannya, yang pertama, tersedianya konsumsi bagi rakyat yang semakin memadai. Yang kedua, perkembangan industri mengarah pada produksi yang tahan lama.
Yang ketiga, sektor jasa berkembang pesat terutama jasa keahlian. Yang keempat, pendapatan per kapita sangat tinggi, sehingga daya beli masyarakat pun tinggi, termasuk untuk pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier. Soal kedua, menurut Arthur Lewis, proses pembangunan terjadi seiring dengan perpindahan tenaga kerja dari sektor tradisional atau subsisten ke sektor modern atau kapitalis. Apakah penyebab terjadinya peralihan tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern? Jelaskan prosesnya. Dikarenakan tingkat upah pada sektor modern melebihi tingkat rata-rata upah di sektor tradisional atau di sektor pertanian dan menyebabkan tenaga kerja pindah dari desa ke kota, dan dengan hal tersebut ditandai dengan menurunnya kontribusi sektor pertanian dan meningkatnya kontribusi sektor industri dalam penyerapan tenaga kerja. Prosesnya seperti yang dijelaskan Lewis, semua negara yang perekonomiannya bertumbuh akan mengalami transformasi struktural, yaitu perpindahan sumber daya, termasuk tenaga kerja, dari sektor tradisional ke modern yang lebih tinggi produktivitasnya dan lebih padat modal. Dengan asumsi tingkat upah tetap, aliran sumber daya ini memungkinkan sektor modern terus bertumbuh dari tabungan dan investasi. Pertumbuhan sektor modern pun terus menyerap tenaga kerja dari sektor tradisional. Upah yang berlaku adalah apa yang diperoleh buruh di sektor tradisional. Lewis mengatakan bahwa walaupun buruh dari sektor subsisten kurang terampil, namun kesulitan tersebut dapat digeser dengan pemberian fasilitas latihan pada tenaga kerja dari sektor subsisten. Soal selanjutnya, Rosenstein, Rodan, Nurks, dan Lewis mengemukakan tentang pentingnya pertumbuhan yang berimbang pada semua sektor untuk mengatasi keterbelakangan dan mempercepat proses pembangunan. Yang A, sebutkan pengertian keseimbangan yang harus diciptakan menurut ketiga teoritisi doktrin pertumbuhan berimbang tersebut. Yang pertama, Rosenstein, Rodan. Menurutnya, industrialisasi harus dibarengi dengan investasi yang terkoordinasi serta mesti dilakukan di berbagai tempat secara serentak. Sedangkan menurut Nurks, keseimbangan yang harus diciptakan adalah penggunaan modal secara sinkron untuk meningkatkan efisiensi ekonomi serta proporsi sektor agraris dan industri harus diseimbangkan. Menurut Lewis, keseimbangan yang harus diciptakan yaitu antara industri dan pertanian serta produksi untuk konsumsi dan untuk ekspor. Yang B, kemukakan alasan-alasan yang dikemukakan oleh ketiga teoritisi tentang keharusan melakukan pertumbuhan berimbang. Menurut Rosenstein, Rodan, dengan adanya koordinasi pertumbuhan berimbang yang melengkapi antara berbagai industrilah yang membawa ke arah investasi yang paling menguntungkan dilihat dari sudut masyarakat. Sedangkan menurut Nurks, dengan adanya pertumbuhan berimbang, akan adanya pertumbuhan yang akan justru meningkatkan efisiensi ekonomi dan memperbesar ukuran pasar. Sedangkan menurut Lewis, dengan adanya pertumbuhan berimbang, akan terjaganya keseimbangan dalam program pembangunan baik antara industri dan pertanian, serta produksi untuk konsumsi dalam negeri dan produksi untuk ekspor. Soal selanjutnya, berdasarkan dua sifat rangkaian investasi yaitu divergen dan konvergen, Hirschman memperkenalkan konsep pertumbuhan tidak berimbang melalui penimpangan investasi dengan mendahulukan pada overhead sosial atau kegiatan langsung produktif. Yang A, tuliskan pengertian rangkaian investasi konvergen dan divergen lengkapi dengan contoh. Investasi konvergen merupakan beberapa proyek atau kumpulan proyek yang mengambil ekonomi eksternal lebih banyak daripada yang diciptakan. Contohnya yaitu analisis dari teknik gerak. Yang kedua adalah investasi divergen. Investasi ini menciptakan ekonomi eksternal yang lebih besar dibandingkan dengan yang diambil. Contohnya adalah trading.
Yang B, bagaimanakah salah satu strategi menimpangkan perekonomian dengan cara mendahulukan model overhead sosial atau kegiatan langsung produktif dalam menciptakan pembangunan ekonomi? Jelaskan dengan memberikan contoh. Model overhead sosial atau MOS dalam pembangunan ekonomi ialah membuat ketidakseimbangan ekonomi sedemikian rupa sehingga merangsang investasi berikutnya di bidang kegiatan langsung produktif atau KLP. Contohnya, penyediaan tenaga listrik dengan lebih murah dapat mendorong berdirinya industri kecil. Investasi MOS atau model overhead sosial secara tidak langsung menunjang pertanian, industri, atau perdagangan dengan mempermurah berbagai masukan yang mereka gunakan dengan menurunkan biaya. Investasi swasta di bidang KLP atau kegiatan langsung produktif tidak akan terdorong kecuali jika investasi di bidang MOS atau model overhead sosial menyediakan jasa yang lebih murah atau baik. Seperti yang dikatakan Hirschman, investasi di bidang MOS dianjurkan bukan karena akibat langsung pada output akhir, tetapi karena ia memungkinkan dan nyata mengundang masuknya investasi di bidang KLP. Beberapa investasi MOS bahkan dibutuhkan sebagai prasyarat bagi investasi di bidang KLP atau kegiatan langsung produktif. Industri investasi yang besar di bidang MOS akan mendorong investasi swasta di belakang hari di bidang kegiatan langsung produktif. Soal selanjutnya, Gunnar Myrdal menggunakan konsep dampak balik dan dampak sebar untuk menjelaskan penyebab terjadinya ketimpangan regional yang diakibatkan oleh 3 faktor atau kekuatan yang menimbulkan dampak balik. Yang A, tuliskan definisi dampak balik dan dampak sebar. Dampak balik adalah semua perubahan yang bersifat merugikan dari berbagai ekspansi ekonomi di suatu tempat karena sebab-sebab di luar tempat itu. Dampak sebar adalah dampak momentum pembangunan yang menyebar secara sentrifugal dari pusat pengembangan ekonomi ke wilayah-wilayah lainnya. Yang B, jelaskan bagaimana 3 kekuatan dampak balik menyebabkan terjadinya ketimpangan regional. Yang pertama, dari segi migrasi, wilayah yang menjadi pusat kegiatan ekonomi berkembang akan menarik perhatian kaum muda dan aktif dari berbagai wilayah lain negara yang bersangkutan. Hal ini akan menguntungkan wilayah berkembang tersebut dan akan menekan kegiatan ekonomi di wilayah terbelakang tempat asal buruh tersebut. Yang kedua, dari segi perpindahan modal. Perpindahan modal juga cenderung meningkatkan ketimpangan regional. Di wilayah maju, permintaan yang meningkat akan merangsang investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan menyebabkan putaran kedua investasi, putaran ketiga investasi, dan begitu juga seterusnya. Lingkup investasi yang lebih baik pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal di wilayah terbelakang. Kajian di beberapa negara yang ditulis oleh Myrdal menunjukkan bagaimana sistem perbankan, jika tidak diatur untuk bertindak lain, cenderung menjadi alat penyedot tabungan dari wilayah yang lebih miskin ke wilayah yang lebih kaya dan maju yang hasil perputaran modalnya tinggi dan aman. Dari segi perdagangan akan cenderung menguntungkan wilayah maju dan merugikan wilayah kurang maju. Pembangunan industri di wilayah pertama dapat menghancurkan industri yang ada di wilayah terbelakang, dan wilayah yang lebih miskin tetap menjadi wilayah agraris. Menurut Myrdal, pembebasan dan perluasan pasar akan sering memberikan keuntungan daya saing kepada industri di sentra-sentra pengembangan yang lebih mapan, yang biasanya memberikan iklim yang lebih menguntungkan sedemikian rupa sehingga bahkan industri kerajinan tangan dan industri yang ada sebelumnya di wilayah lain pun menjadi terhambat. Oleh karena industrialisasi merupakan kekuatan dinamis dalam pembangunan, lagi-lagi wilayah-wilayah yang lebih miskin sebagian besar tetap bersifat agraris. Dalam wilayah ini, tidak hanya industri manufaktur dan usaha-usaha non-pertanian lain, tetapi bahkan pertanian itu sendiri menunjukkan tingkat produktivitas yang jauh lebih rendah dibandingkan wilayah-wilayah yang kaya.
Baiklah, sekian jawaban saya mengenai soal-soal ujian akhir semester mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.